Apa yang bakal kalian lakukan kalau tahu orang yang membunuh anak kandung kalian yang masih balita ternyata adalah murid kalian sendiri, dan gilanya lagi, hukum tidak bisa menyentuh mereka karena mereka masih di bawah umur. Malam ini kita akan melihat bagaimana seorang guru melakukan pembalasan dendam paling jenius, paling dingin, dan paling merusak mental tanpa perlu mengotori tangannya dengan darah secara langsung. Cerita dimulai di sebuah hari terakhir sekolah. Ibu guru Yuko berdiri di depan kelas yang super berisik. Dengan suara yang sangat tenang, bahkan terlalu tenang, dia mengumumkan pengunduran dirinya. Tapi sebelum pergi, dia menjatuhkan bom waktu yang bikin seisi kelas langsung senyap. Yuko bilang, putrinya yang berusia 4 tahun yang ditemukan tenggelam di kolam renang sekolah beberapa bulan lalu itu bukan kecelakaan. Putrinya dibunuh oleh 2 orang yang saat ini sedang duduk di kelas ini. Yuko menyebut mereka murid A dan murid B. Disinilah tensinya mulai naik gila-gilaan. Karena hukum perlindungan anak di Jepang membuat polisi tidak bisa memenjarakan anak SMP, Yuko memutuskan untuk menegakkan keadilannya sendiri. Dia tidak melaporkan mereka ke polisi. Tapi Yuko memberitahu seluruh kelas kalau pagi ini dia sudah memasukkan darah segar dari suaminya yang mengidap penyakit HIV/AIDS ke dalam susu kotak yang baru saja diminum oleh murid A dan murid B. Efek psikologisnya langsung instan. Hidup kedua murid ini hancur seketika sejak detik itu. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan dari rencana Yuko. Teror mental yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan apa yang dilakukan murid A dan murid B setelah tahu mereka terinfeksi bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Sebelum kita masuk ke bagian kehancuran mental mereka, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dulu karena plot twist di akhir film ini benar-benar di luar nalar. Setelah hari pengakuan mengerikan itu, sekolah kembali berjalan, tapi atmosfernya berubah total. Ibu guru Yuko digantikan oleh guru baru yang terlalu optimis dan naif. Sementara itu, teror mental mulai memakan korban pertamanya, murid B alias Naoki. Naoki mengalami gangguan mental parah karena ketakutan setengah mati akan virus HIV. Dia berhenti sekolah, mengurung diri di kamar, menolak mandi, dan menjadi sangat agresif. Ibunya yang awalnya membela Naoki secara membabi buta, perlahan menyadari kalau anaknya sudah berubah menjadi monster akibat rasa bersalah dan paranoia. Puncaknya, hubungan ibu dan anak ini berakhir dengan tragedi yang sangat berdarah di dalam rumah mereka sendiri. Berbeda dengan Naoki yang hancur karena ketakutan, murid A yaitu Shuya tetap nekat masuk sekolah. Dia adalah anak yang super jenius tapi memiliki gangguan psikologis akut akibat ditinggal pergi oleh ibu kandungnya sejak kecil. Semua kejahatan yang Shuya lakukan, termasuk membunuh putri ibu guru Yuko, ternyata cuma demi satu hal, mendapatkan perhatian dari ibunya yang seorang ilmuwan. Di sekolah, Shuya disiksa secara brutal oleh teman-temannya. Namun, alih-alih bertobat, dendam Shuya justru makin membara. Dia merancang sebuah bom rahasia dan berniat meledakannya di aula sekolah saat acara kelulusan. Dia ingin mati bersama seluruh isi sekolah agar namanya viral dan didengar oleh ibunya. Hari kelulusan tiba. Shuya berdiri di depan dengan senyum kemenangan. Dia menekan tombol detonator di HP-nya, siap meledakkan bom dan mengakhiri semuanya. 3, 2, 1, tapi tidak ada yang meledak. Suasana mendadak hening sampai HP Shuya berdering. Di ujung telepon terdengar suara dingin yang sangat dia kenali, ibu guru Yuko. Yuko berkata dengan sangat tenang, "Kamu mencari bommu, bom itu sudah tidak ada di sana. Aku sudah memindahkannya." Dan disinilah skakmat paling mengerikan di sejarah film thriller dimulai. Yuko ternyata tahu semua rencana Shuya. Dia mengambil bom tersebut, mendatangi kantor ibu kandung Shuya, dan menaruh bom itu di sana. Yuko membiarkan Shuya menekan tombol peledaknya sendiri. Artinya, Shuya baru saja membunuh ibu kandungnya, satu-satunya orang yang paling dia cintai di dunia ini, dengan tangannya sendiri. Ibu guru Yuko kemudian muncul di hadapan Shuya yang sudah hancur lebur secara mental. Yuko berbisik, "Mulai hari ini, proses pendewasaanmu baru saja dimulai." Yuko tidak pernah menularkan HIV ke susu mereka sejak awal. Itu semua cuma gertakan. Tapi dia berhasil menghancurkan hidup kedua pembunuh anaknya jauh lebih kejam daripada hukuman mati sekalipun. Gimana menurut kalian tentang balas dendam ibu guru yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu yang suka film plot twist. Sampai jumpa di rekap film seru berikutnya.